semuanya. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan para koruptor saat ini bersatu untuk melemahkan KPK. Menurut Menko Polhukam, koruptor itu bersatu dan menyerang lembaga anti rasuah itu karena takut kasusnya akan terbongkar. Mahfud MD juga menegaskan bahwa dirinya selalu mendukung KPK. Namun ada pihak-pihak yang berpandangan lain. Mahfud MD juga menjelaskan bahwa upaya penguatan KPK tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja dan juga lembaga eksekutif saja. Namun ada pihak-pihak lain yang juga harus terlibat seperti DPR dan partai politik. Dalam sebuah pertemuan, Menko Polhukam sempat mengatakan bahwa dirinya memiliki kedekatan dengan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, dan jika dirinya dapat menjadi presiden, maka jabatan Jaksa Agung akan diberikan kepada Novel. Apakah benar bahwa saat ini kondisi KPK sedang dilemahkan? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini, pemirsa. Pastinya apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam dalam dialog atau juga webinar yang diselenggarakan oleh UGM memang perlu kita konfirmasi. Apa maksud ia menyampaikan seperti itu. Tapi kalau kata per kata yang bisa kita simak dari apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam memang kemudian menjadi tanya-tanya besar. Apakah benar bahwa saat ini ada pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK? Siapa itu? Mungkin itu yang akan saya bahas di malam hari ini, pemirsa. Sudah hadir di Studio TV One Pak M. Yasin, merupakan Wakil Ketua KPK tahun 2007 hingga 2011. Assalamualaikum Pak Yasin. Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Pastinya Pak Yasin nanti saya akan berusaha untuk menghubungi Pak Mahfud MD untuk menjelaskan sebenarnya mengkonfirmasi mengenai apa maksud pernyataan tersebut. Memang sekarang Pak Mahfud MD sedang dalam perjalanan, pemirsa. Nanti saya akan coba kontak kembali. Tapi mungkin saya juga akan sapa narasumber saya yang lain yakni Mas Kurnia yang sudah tersambung lewat sambungan Zoom di sini. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Kurnia. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak, Assalamualaikum Pak Yasin. Sebelum saya ke Mas Kurnia, mungkin saya ke Pak Yasin. Pak Yasin, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, sebenarnya Pak Yasin mungkin secara pribadi sepakat Pak, atau mungkin ini semacam penegasan bahwa benar bahwa di KPK ini dilemahkan saat ini oleh pihak-pihak lain seperti itu Pak? Ya, saya menyimpulkannya setelah kejadian terakhir ini bahwa desain sistematis untuk melemahkan KPK itu sudah sempurna. Jadi dimulai dari revisi Undang-Undang 30-nya menjadi Undang-Undang 19 tahun 2019, di mana KPK masuk di dalam ranah eksekutif, dan di poin-poin yang ada di dalam pasal-pasalnya itu banyak unsur yang melemahkan KPK. Sehingga independensi yang diharapkan oleh lembaga internasional, yaitu dari United Nations Convention Against Corruption atau konvensi PBB menentang korupsi, itu bahwa harus ada lembaga yang independen di negara-negara yang telah meratifikasi konvensi PBB tersebut. Nah, kalau Undang-Undang 30 udah benar dulu itu Mbak. Dirubah jadi Undang-Undang 19 ini banyak kelemahan dan menjadikan KPK itu tidak independen. Apalagi di dalamnya ada SP3 itu untuk transaksi kan, dan sudah terbukti. Ini wali kota mana itu, Tanjung Balai atau mana itu. Itu juga merupakan suatu bukti bahwa pelemahan KPK ini sistematis. Dari sekarang ini pegawainya diambil yang berintegritas. Seandainya pimpinan itu ganti beberapa kali pun, apabila pegawai itu masih ada di situ, itu seperti mesin kendaraan yang sudah berjalan dengan bagus, siapapun pimpinannya akan tetap bekerja dengan baik, berkinerja dengan bagus. Tapi malah dibalik sekarang. Orang-orang yang berintegritas, berkinerja bagus, itu malah dihilangkan. Jadi makanya poinnya bahwa statement Pak Mahfud itu betul bahwa pelemahan KPK itu memang nyata dan sudah sempurna. Tapi waktu masa Bapak memimpin, ada upaya pelemahan itu dengan undang-undang? Oh iya. Dengan adanya usulan perubahan itu tidak pada periode yang sekarang saja. Mulainya periode 2. Periode 1 belum, masih mempermasalahkan masalah penyadapan, keabsahan. Terus setiap RDP, rapat dengar pendapat dengan DPR, itu selalu dibahas mengenai itu. Keabsahan penyadapan itu, karena banyak anggota DPR yang terkena. Nah, periode 2 ini mulai untuk merevisi undang-undang. Tapi karena presidennya pada waktu itu Pak SBY itu tidak setuju, maka tidak bisa itu diubah. Tapi kalau sekarang kan
berbeda, banyak tekanan kepada Pak Presiden, barangkali seperti itu. Oke, sekarang saya mau minta ICW dulu tanggapannya. Pernyataan dari Pak Mahfud pasti ICW sudah mendengar satu persatu dan kata per kata. Ini bagaimana tanggapan Mas Kurnia? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD itu bertolak belakang ya dengan fakta yang sebenarnya. Dalam pandangan ICW, Presiden menjadi salah satu aktor di balik pelemahan KPK selama ini. Sebagaimana tadi Pak Yasin sampaikan, kalau dalam struktur pembuatan undang-undang, Presiden itu memegang peranan penting bersama dengan DPR. Kalau saja Presiden itu punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi, tidak mungkin Presiden itu setuju dengan revisi Undang-Undang KPK yang mengakibatkan situasi pemberantasan korupsi sekarang semakin mengkhawatirkan. Dan juga bukti konkret pelemahan KPK yang salah satu sumbangsihnya dilakukan oleh pemerintah atau Presiden dan juga DPR dan partai politik, kita bisa merujuk pada data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang dilansir oleh Transparansi Internasional. Peringkat Indonesia jeblok dari 85 menjadi 102. Poin Indonesia juga merosot tajam dari 40 menjadi 37. Dan situasi hari ini, misalnya saya ambil contoh pada kondisi KPK terkini, Presidenlah yang menyetujui pelanggar kode etik menjadi ketua KPK, yaitu Pak Firly Bahuri. Dan situasi mengkhawatirkan beberapa waktu ke belakang, terutama misalnya terkait dengan tes wawasan kebangsaan, Presiden memang sudah bersikap tegas untuk bisa menegaskan bahwa TWK itu tidak boleh menjadi dasar pemberhentian. Tapi faktanya sampai hari ini, omongan Presiden atau statement Presiden itu tidak dijalankan oleh pimpinan KPK maupun Kepala Badan Kepegawaian Negara. Maka dari itu menjadi wajar jika publik mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi pemerintah. Dan sebenarnya pemerintah punya jurus ampuh misalnya untuk bisa mengembalikan situasi pemberantasan korupsi seperti sedia kala, misalnya melalui Perpu dan lain sebagainya. Tapi kan sayangnya itu tidak diambil sebagai opsi utama dari Presiden untuk menegaskan nawaitu pemberantasan korupsinya. Saya rasa itu, Mbak. Oke, mungkin saya ke Pak Yasin. Pak Yasin, sebenarnya pernyataan dari Pak Mahfud MD, nah ini mungkin juga ditegaskan oleh Mas Kurnia bahwa saat ini adalah pihak di luar dari pemerintah, Presiden, dan juga lembaga eksekutif yang dikiranya ini adalah harus ada effort lebih ini untuk menguatkan KPK. Apakah Pak Yasin sepakat atau mungkin sama saja tidak ada upaya untuk menguatkan KPK atau bagaimana? Ya, jadi yang paling dominan ini desakan dari legislatif yang di dalamnya oknum-oknum yang memang tidak senang kepada KPK. Jadi makanya saya sebut oknum, tidak semua yang ada di DPR itu tidak setuju penguatan KPK. Tapi faktanya justru KPK itu dilemahkan dari aspek regulasi. Kemudian di aspek regulasi itu merambat kemana-mana sampai ke SDM-nya. Sehingga apabila masyarakat itu menjadi menyimpulkan bahwa saat sekarang ini tidak ada political will itu ya niat secara politis, baik itu eksekutif, legislatif, dan lain sebagainya yang disebut oleh Pak Mahfud itu parpol, itu tidak ada komitmen di dalam pemberantasan korupsi. Jadi ini setback dan mundur saya kira negara ini. Dulu Indonesia itu diapresiasi karena gencarnya kita tuh memberantas korupsi dengan konsisten. Jadi law enforcement-nya itu tegas di Indonesia dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Tapi sekarang banyak campur tangan yang independensi dari lembaga itu yang memang sengaja dari pertama berdirinya itu memang sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang 30 dan yang sekarang pun juga masih ada bahwa KPK itu lembaga negara yang independen bebas dari pengaruh manapun juga. Nah, sekarang malah dibalik bahwa KPK itu bebas dipengaruhi oleh lembaga manapun juga sekarang ini. Sehingga kalau diharapkan bahwa pemberantasan korupsi nanti itu menjadi lebih bagus, ini sangat sulit untuk bisa diharapkan di masyarakat. Begitu Mbak. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Pak Mahfud MD, di mana Pak Mahfud MD merupakan Menko Polhukam, pasti adalah representasi dari pemerintah, bahkan dikatakan bahwa ada pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK. Itu artinya bahwa pihak-pihak yang ingin melemahkan KPK lebih kuat dari pemerintah?
sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.